Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amelia, NPM 2050200056, kelas B, Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Teori Ekonomi Mikro yang pertama, yaitu dengan judul Teori Perilaku Konsumen. Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan ordinal atau ordinal approach. Pendekatan ordinal bahwa daya guna suatu barang tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengonsumsi sekelompok barang. Tokohnya adalah J. Six and R.J. Allen. Pendekatan yang dipakai dalam ordinal adalah indifference curve atau IC. Indifference curve yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam barang konsumsi yang memberi tingkat kepuasan yang sama. Selanjutnya ada asumsi pendekatan ordinal. Yang pertama, konsumen rasional. Yang kedua, konsumen mempunyai pola referensi terhadap barang yang disusun berdasarkan urutan besar kecilnya daya guna. Yang ketiga, konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu. Yang keempat, konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum. Yang kelima, konsumen konsisten. Artinya, bila A lebih dipilih daripada B karena A lebih suka daripada B, dan tidak berlaku sebaliknya, B lebih disukai daripada A. Yang keenam, berlaku hukum transitif. Artinya, bila A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka A lebih disukai daripada C. Dasar pemikiran dari pendekatan ini adalah semakin banyak yang dikonsumsi, semakin memberikan kepuasan terhadap konsumen. Selanjutnya di sini ada indifference kurva, yaitu ada barang Y dan X. Dilihat dari IC yang pertama itu, dari barang Y turun ke bawah, yaitu ke X, dari IC2 sama dari atas samping kiri Y ke X. Dan seterusnya untuk IC3, 4, ataupun 5. T di sini yaitu Bliss point. Indifference kurva yang tadi itu, yang pertama turun dari kiri ke atas bawah. Implikasinya antar barang harus terjadi trade-off atau saling meniadakan. Yang kedua, cembung ke arah titik origin disebabkan adanya MPS atau marginal rate of substitution. MRS adalah kesediaan konsumen untuk melepaskan suatu satuan barang X untuk mendapatkan satu barang Y dengan tingkat kepuasan yang sama, yaitu MRS BA sama dengan MUA per MUB sama dengan PA per PB. Yang ketiga, tidak saling berpotongan. Yang keempat, hal ini berlaku atas transitif di atas. Masing-masing kurva indifference menunjukkan tingkat kepuasan masing-masing. Yang keempat, kurva IC yang lebih tinggi lebih disukai oleh konsumen rasional daripada kurva yang lebih rendah. Selanjutnya ada properti yang pertama, IC turun dari kiri atas ke bawah, dari quantity of X ke quantity of Y, indifference kurva IC yang pertama. Selanjutnya ada properti 2, IC cembung ke arah titik origin. Quantity of X ke quantity of Y lebih cembung ke arah titik origin atau indifference kurva dari atas ke bawah. Selanjutnya, properti 3, indifference curves tidak saling berpotongan, yaitu dari quantity of X ke quantity of Y. Bisa dilihat dari garis A ke Y. Selanjutnya ada titik B dan titik C.
Selanjutnya yang keempat, kurva IC yang lebih tinggi lebih disukai dari kurva yang lebih rendah, yaitu quantity of X, quantity of Y di indifference kurva IC yang pertama, IC yang kedua, ada titik A, B, C, dan D. Dua contoh kurva indifference yang ekstrem yaitu substitusi sempurna dan komplementer sempurna. Substitusi sempurna yaitu dua barang dengan kurva indifferent berbentuk garis lurus disebut perfect substitutes. Tingkat substitusi marginal atau MRS adalah konstan. Karenanya, kurva IC berbentuk garis lurus seperti yang ada di kurva ini, contohnya uang perak dan uang sen. Garisnya berbentuk lurus atau perfect substitutes. Selanjutnya ada perfect complements, dua barang dengan kurva indifferent berbentuk sudut siku-siku. Contohnya di sini ada sepatu kiri dan sepatu kanan dengan titik yang berbentuk siku-siku. Slope indifference kurva IC, slope atau kemiringan IC dapat diturunkan dari fungsi utilitasnya apabila U sama dengan F, yaitu X, Y, maka slope IC dapat diperoleh sebagai turunan totalnya menjadi DU pangkat 0 sama dengan DX dalam kurung DU per DX ditambah DY dalam kurung DU per DY. Sehingga dapat disederhanakan menjadi DU pangkat 0 sama dengan DX MUX ditambah DY MUY. Slope indifference kurva IC syaratnya DU 0 sama dengan 0, maka min DY per DX sama dengan MUX per MUY. Jadi, yang merupakan slope dari IC adalah MUX per MUY. Analisis slope dari IC ini sangat penting, karena menunjukkan bagaimana suatu barang bisa digantikan atau substitusi dengan barang lain, sementara kepuasan tetap dijaga konstan. Marginal rate of substitution atau MRS, slope IC ini dikenal dengan istilah MRS atau marginal rate of substitution. MRS yaitu tingkat di mana barang X bisa disubstitusikan dengan barang Y, sementara kepuasan tetap konstan di sepanjang kurva IC. MRS secara matematis dapat ditulis MRS Y XY sama dengan DY per DX sama dengan MUX per MUY. Marginal rate of substitution atau MRS dengan persamaan di atas, MRS akan sama dengan 0 apabila marginal utility sama dengan 0. Misalnya, MRS YX sama dengan 2, berarti untuk menambah suatu unit barang X harus mengorbankan 2 unit barang Y. Nilai MRS makin lama makin kecil. Batasan anggaran atau the budget constraint. Batasan anggaran mengacu pada batasan yang dikenakan pada pilihan rumah tangga berdasarkan pendapatan kekayaan dan harga produk. Setengah pilihan atau setengah kesempatan adalah setengah pilihan yang ditentukan oleh batasan anggaran. Batasan anggaran memisahkan kombinasi barang dan jasa yang tersedia dengan pendapatan. The set of opportunity set. Bilari suatu barang atau jasa adalah biaya peluangnya, dan biaya peluang ditentukan oleh harga relatif. Batasan anggaran. Apabila pendapatan konsumen dialokasikan membeli dua jenis barang, X dan Y, maka persamaan pendapatan konsumen ditulis I sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali PY. Di mana Y di sini adalah pendapatan konsumen, X adalah jumlah barang X yang dibeli, Y sama dengan jumlah barang Y yang dibeli, PX adalah harga barang X, PY sama dengan harga barang Y. Garis anggaran.
Budget line menunjukkan jumlah maksimum dua jenis barang, yaitu X dan Y, yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan tertentu. Kita dapat menurunkan budget line dari persamaan pendapatan budget line, yaitu dari budget line I sama dengan X dikali PX tambah Y dikali PY. I min X dikali PX sama dengan Y dikali PY. I per PY min Y dikali PX per PY sama dengan Y. Budget lainnya yaitu Y sama dengan I per PY min dikurangi PX per PY dikali X. Garis anggaran atau budget line atau BL adalah keterbatasan pendapatan konsumen digambarkan dengan budget line. Budget line adalah garis yang menunjukkan berbagai kombinasi dari dua macam barang yang berbeda yang dapat dibeli oleh konsumen dengan pendapatan tertentu. Budget line atau BL yang pertama yaitu intercept Y dari BL menunjukkan sejumlah barang Y yang dapat dibeli ketika semua pendapatan dibelanjakan untuk Y. Slope dari persamaan budget line adalah rasio dari harga tersebut, yaitu min PX per PY. Perubahan harga dan pendapatan. Perubahan pada harga akan menyebabkan perubahan pada budget line. Perubahan harga akan menyebabkan budget line berputar, yaitu jika harga X naik, maka BL akan berputar searah jarum jam. Dan jika harga X turun, maka BL akan berputar berlawanan dengan jarum jam. Perubahan harga akan menyebabkan BL berputar. Seperti yang terlihat dalam gambar, yaitu kasus PX yang naik, yaitu bergeser ke samping kiri. Kasus PX yang turun yaitu bergeser ke samping kanan. Perubahan harga dan pendapatan. Perubahan pada pendapatan akan menyebabkan perubahan pada budget line. Perubahan pada pendapatan akan menyebabkan BL bergeser. Jika pendapatan semakin kecil atau BL akan bergeser ke kiri. Jika pendapatan semakin besar, BL akan bergeser ke kanan. Perubahan pada pendapatan akan menyebabkan BL bergeser. Ini jika pendapatan naik dan ini ketika pendapatan turun. Keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen akan digambarkan dengan persinggungan antara budget line dan indifference kurva. Persinggungan antara budget line dan indifference kurva ini akan menggambarkan kombinasi barang yang diinginkan konsumen. Berarti dicapai kepuasan maksimum. Pada titik keseimbangan itu berlaku slope PBL sama dengan slope IC, yaitu MUX per MUY sama dengan PX per PY atau MUX per PX sama dengan MUY per PY. The consumer's optimum merupakan titik optimum barang kuantiti objek ke kuantiti X budget line. Pendekatan matematis. Jika fungsi utilitas U sama dengan F dalam kurung Y, X, Y, dan I sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali PY. Ditanya, kapan kepuasan maksimum tercapai? Dapat dipakai formula yaitu MUX per MUY sama dengan PX per PY atau MUX per PX sama dengan MUY per M per PY. Pendekatan matematis selain itu dapat dipakai Lagrange equation. M sama dengan U sama dengan F dalam kurung X, Y ditambah dalam kurung I min X dikali PX min Y dikali PY. Penyelesaiannya adalah DM per DX sama dengan 0 atau UX min
A, PX sama dengan 0. Atau DM per DY sama dengan 0 atau X per A PY sama dengan 0. DM atau DL sama dengan 0 atau I min X dikali PX dikali Y dikali PY sama dengan 0. Contoh soalnya, diketahui selanjutnya yaitu contoh soalnya. Diketahui P1 sama dengan $1 dan PX2 sama dengan $2. Pendapatan konsumen sebanyak $15. Apabila konsumen punya fungsi utilitas yaitu U sama dengan X pangkat 2 ditambah X pangkat 2, kapan yang ditanyakannya, kapan kepuasan konsumen tercapai? Jawabannya diperoleh M sama dengan M X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 ditambah lar ditambah lambda dalam kurung 15 min X1 dikurangi 2X2, kemudian dicari turunan parsialnya yaitu sebagai berikut. DM atau DX1 sama dengan 2X1 dikurangi larva sama dengan 0 dikali 2 sama dengan 4X1 dikurangi 2 larva sama dengan 0. DM per DX2 sama dengan 2X2 dikurangi 2 larva sama dengan 0. Dikali 1, yaitu 2X 2 pangkat 2 dikurangi 2 dapat sama dengan 0. Ini dikurangi ya, menjadi 4X1 dikurangi 2X2 sama dengan 0. X2 sama dengan 2X1. Selanjutnya, DM atau DL sama dengan 15 dikurangi X1 dikurangi 2X2 sama dengan 0. 15 dikurangi X1 dikurangi 2 dikali 2X1 sama dengan 0. 15 dikurangi 5, X1 sama dengan 0. X1 sama dengan 3. X2 sama dengan 2X1 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi, konsumen membelanjakan pendapatan untuk barang X1 sebanyak 3 unit dan X2 sebanyak 6 unit. Dan akan mencapai kepuasan tertinggi sebesar 45. Kritik terhadap pendekatan ordinal. Yang pertama, adanya asumsi convexity dari inference kurva masih diragukan. Yang kedua, tidak menganalisis efek adanya advertising, perilaku masa lampau, atau past behavior persediaan, perilaku konsumen, perilaku konsumsi irasional yang nantinya akan menambah efek demonstrasi atau demonstrasi efek dan lain sebagainya. Padahal, efek yang ditimbulkan permasalahan yang irasional ini sangat penting bagi para pembuat keputusan, misalnya dalam penentuan harga dan output dari produsen. Yang ketiga, rationality dari konsumen dapat membuat ranking atau order dari kepuasan atau daya guna yang diperoleh juga masih dipertanyakan. Yang keempat, merupakan pengembangan dari teori perilaku konsumen pendekatan kardinal dengan mengganti asumsi yang sangat lemah, seperti ukuran kardinal menjadi ordinal dan dikeluarkannya asumsi constant marginal utility of money. Selanjutnya ada keunggulan pendekatan ordinal. Yang pertama merupakan framework dari teori surplus konsumen atau konsumen surplus, yang merupakan salah satu alat ukuran yang penting dalam teori kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, dapat menentukan apakah hubungan dua macam barang itu substitusi atau EYX
lebih besar dari nol atau komponen EYX lebih kecil dari nol, yang dapat dilihat dari elastisitas harga silang atau cross elasticity. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.